Halo, perkenalkan nama saya Beditus Hermanto Sohandi. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang interpersonal skill, di mana saya akan membahaskan tentang refleksi paradigma, relasi dan empati, sinergi dan perawatan diri. Mari kita simak secara bersama. Yang pertama, refleksi paradigma. Pengaruh perubahan paradigma terhadap efektivitas pribadi dan profesional. Paradigma layaknya sebuah lensa membentuk persepsi, interpretasi, dan respon kita terhadap realitas. Ialah kerangka mental yang memandu pemikiran dan perilaku perubahan paradigma. Oleh karena itu dapat secara fundamental mengubah efektivitas kita baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dalam konteks pribadi, perubahan paradigma dapat menggeser cara kita memandang diri sendiri, orang lain, dan tantangan hidup. Misalnya jika seorang beralih ke paradigma korban, merasa tidak berdaya dan menyalah keadaan. Coba kalau kita paradigma ke proaktif, bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan. Efektivitasnya dalam mengatasi masalah dan mencapai tujuan akan meningkat drastis. Ia tidak lagi terpaku pada batasan eksternal maupun mencari solusi internal. Ini mengaruhi kemampuan pengambilan keputusan, resiliensi, dan kesejahteraan emosional secara keseluruhan. Secara profesional, perubahan paradigma dapat menentukan bagaimana kita bekerja sama dalam satu tim, menghadapi persaingan atau beradaptasi dengan inovasi. Selanjutnya, contoh perubahan paradigma pribadi dan kaitannya dengan soft skill. Kebiasaan efektif, salah satunya perubahan paradigma yang signifikan yang pernah saya alami adalah pergeseran dari paradigma kesempurnaan adalah kunci kesuksesan ke paradigma kemajuan, di mana lebih penting daripada kesempurnaan. Dulu saya memiliki keyakinan kuat bahwa setiap tugas harus sempurna tanpa celah sebelum dapat diselesaikan atau disajikan. Ini seringkali mengakibatkan penundaan, kecemasan berlebihan, dan bahkan kegagalan untuk memulai karena takut tidak mencapai standar yang realistis. Saya mulai memahami bahwa tindakan nyata meskipun tidak sempurna jauh lebih berharga daripada nilai niat sempurna yang tidak pernah terrealisasi. Dalam konteks 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif, karya Stephen Covey, perubahan paradigma ini sangat selaras dengan beberapa kebiasaan inti. Yang pertama itu ada be proaktif, jadilah proaktif. Paradigma ini mendorong saya untuk mengambil inisiatif dan bertindak daripada menunggu kondisi sempurna. Saya belajar untuk fokus pada lingkaran pengaruh saya yang tidak terpaku pada hal yang tidak bisa saya kendalikan. Yang kedua ada melelah dengan akhir dalam pikiran. Meskipun saya masih memiliki tujuan akhir, saya belajar untuk memencahnya menjadi langkah-langkah yang kecil. Yang ketiga adalah ada dahulukan yang utama. Dengan tidak lagi terperangkap dalam upaya mencapai kesempurnaan dan memakan waktu, saya menjadi lebih efisien dalam mengelola prioritas dan fokus. Yang keempat, berpikir menang-menang. Meskipun tidak secara langsung, paradigma ini sedang mengaruhi saya berinteraksi dengan orang lain dengan lebih menerima ketidaksempurnaan pada diri sendiri. Saya menjadi lebih toleran terhadap ketidaksempurnaan orang lain yang memfasilitasi hubungan kerja yang lebih positif dan konstruktif. Selanjutnya kita akan bahas tentang relasi dan empati. Penerapan prinsip think wing-wing dan seek first to understand then to be understood untuk hubungan sehat dan produktif. Dalam tim atau organisasi, konflik dan miskomunikasi adalah hal yang lumrah. Namun, cara kita menanganinya menentukan apakah hubungan menjadi rusak atau justru semakin kuat. Dengan menerapkan prinsip 7 habits ini milik karya Stephen Covey, adalah kunci untuk membangun relasi yang sehat dan produktif. Yang pertama ada berpikir menang-menang. Prinsip ini berarti mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam satu interaksi atau konflik. Ini bukan lagi tentang aku menang, kamu kalah, atau kompromi, di mana kedua belah pihak sedikit kalah, melainkan tentang menemukan jalan ketiga yang lebih baik dari solusi awal masing-masing. Yang kedua ada eh, berusaha memahami dahulu baru dipahami. Inilah kebiasaan komunikasi empatik yang paling penting dalam sebelum mencoba menyampaikan pandangan atau solusi kita. Harus sungguh-sungguh mendengarkan, berusaha memahami perspektif, perasaan, dan kebutuhan orang lain. Kedua prinsip ini bekerja secara sinergis. Usaha untuk memahami hanya akan menjadi formalitas tanpa nampak nyata dalam relasi. Bersama-sama mereka membentuk dasar untuk komunikasi efektif, resolusi konflik dan konstruktif, dan pada akhirnya hubungan yang kuat dan produktif dalam tim atau organisasi.
Selanjutnya tentang membahas tentang kasus nyata simulasi konflik dalam penanganannya. Jadi dari sini saya akan mengambil konflik pengemudi Grab dengan perusahaan terkait insentif tarif. Jadi di Indonesia dan banyak negara lainnya, Grab mengandalkan jutaan mitra pengemudi, baik motor maupun mobil. Untuk menjalankannya bisnisnya, hubungan antara pengemudi dan platform seringkali diatur oleh kebijakan yang ditetapkan sepihak oleh Grab, terutama terkait tarif perjalanan, skema insentif, dan potongan komisi. Ekonomi gig termasuk layanan ride-hailing dan pengiriman seperti Grab beroperasi dengan model bisnis yang sangat bergantung pada kemitraan dengan pengemudi independen. Model ini memungkinkan fleksibilitas bagi pengemudi dan skalabilitas bagi perusahaan. Namun struktur kemitraan ini juga menciptakan dinamika kekuasaan yang unik, di mana perusahaan seringkali memiliki kontrol lebih besar atas kebijakan operasional, tarif, dan insentif. Konflik yang dibahas pada kesempatan ini seringkali muncul ketidakpuasan dan protes daripada pengemudi Grab, baik motor maupun mobil, yang merasa dirugikan oleh kebijakan baru perusahaan. Khususnya yang berkaitan dengan penurunan. Yang pertama, penurunan skema insentif. Grab secara berkala mengubah atau menurunkan target insentif harian atau mingguan yang harus dicapai pengemudi. Yang kedua, kenaikan potongan komisi. Meskipun jarang terjadi secara drastis, perubahan presentasi potongan komisi yang diambil Grab dari setiap order juga menjadi sumber protes. Yang ketiga, ada penyesuaian tarif perjalanan. Pengemudi merasa tarif dasar perjalanan yang ditetapkan oleh Grab tidak lagi seimbang dengan biaya operasional, bensin, perawatan kendaraan, dan inflasi sehingga pendapatan bersih mereka menurun. Yang keempat, ada sistem penalti atau subvensi yang rasa tidak adil. Yang terakhir, ada dinamika pasar yang berubah cepat. Industri ride-hailing sangat kompetitif Grab dan pesaingnya seringkali harus menyesuaikan strategi mereka untuk menarik dan pertahankan pengguna serta untuk bersaing harga. Dampak konflik yang terjadi, yang pertama protes dan demonstrasi. Pengemudi seringkali melakukan aksi unjuk rasa di kantor Grab atau di jalan utama. Aksi mogok massal. Beberapa pengemudi mungkin melakukan matiin aplikasi, tidak menerima order sebagai bentuk protes kolektif. Yang ketiga, publisitas negatif. Media massa meliputi protes ini, menciptakan citra negatif bagi Grab. Penurunan kualitas layanan jangka pendek. Aksi mogok bisa menyebabkan kelangkaan pengemudi. Ketidakpercayaan hubungan antara pengemudi dan perusahaan menjadi tegang, merusak kepercayaan jangka panjang. Selanjutnya, penanganan konflik nyata oleh Grab. Ribuan pengemudi Grab di beberapa kota Indonesia melakukan matiin aplikasi dan berencana demonstrasi besaran karena mereka merasa skema insentif terbaru terlalu rendah dan tidak lagi menutupi biaya operasional. Dengan menerapkan seek first to understand dan ding wing wing, konflik akan teratasi dengan teliti sesuai data yang diverifikasi dan saling menguntungkan. Yang pertama, seek first to understand. Langkah cepat dan empati. Grab segera mengeluarkan pernyataan yang mengakui adanya keluhan dan menyatakan niat untuk mendengarkan mereka. Yang kedua, pembentukan forum dialog. Manajemen Grab termasuk tim operasional segera membentuk tim khusus untuk bertemu dengan perwakilan komunitas pengemudi, mendengarkan tanpa interupsi. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Grab fokus mendengarkan keluhan, frustasi, dan usulan pengemudi. Internal review. Tim internal Grab secara paralel menganalisis data pendapatan pengemudi sebelum dan sesudah perubahan insentif. Selanjutnya ada berpikir menang-menang. Ding wing wing. Analisis. Yang pertama, analisis data, pemetaan kebutuhan. Setelah meminti masalah, pengemudi butuh pendapatan bersih yang stabil. Grab menganalisis data dan kemampuan finansial perusahaan. Penawaran solusi berjenjang. Grab tidak serta-merta mengembalikan semua lama, tetapi mengajukan beberapa opsi yang bersifat menang-menang. Yang pertama, penyesuaian insentif untuk sementara waktu. Insentif akan dikembalikan ke level yang sedikit lebih tinggi dari bijakan baru. Program Mitra Plus Grab meluncurkan program pilot dari mana pengemudi dengan rating dan performa baik bisa mendapatkan manfaat tambahan seperti diskon khusus. Peningkatan transaksi perhitungan Grab berjanji untuk memperbarui aplikasi pengemudi. Komunikasi rutin. Meskipun tidak semua pengemudi mungkin 100% puas, pendekatan ini berhasil meredakan ketegangan. Protes mereda karena pengemudi merasa didengar dan adanya upaya nyata dari Grab untuk mencari solusi. Hubungan antara Grab dan mitranya menjadi lebih konstruktif dan landasan untuk dialog di masa depan terbangun. Konflik ini tidak sepenuhnya hilang, tetapi berhasil dikelola secara efektif dengan pendekatan win-win dan empati. Selanjutnya ada sinergi dan perawatan diri. Yang pertama, pentingnya sinergi dalam kerja tim dan menjaga keseimbangan diri.
Sinergi adalah sebuah kebiasaan keenam dari 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif, Stephen Covey, yang berarti keseluruhan lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya. Dalam konteks kerja tim, sinergi adalah pencapaian hasil yang lebih superior dan inovatif melalui kolaborasi di mana perbedaan individu dihargai dan dimanfaatkan untuk menciptakan solusi baru. Tidak akan mungkin tercapai jika masing-masing individu bekerja sendiri. Kedua, pentingnya sinergi dalam kerja tim tidak dapat dilebih-lebihkan. Satu, penciptaan solusi inovatif. Ketiga, individu dengan latar belakang keahlian dan sudut pandang yang berbeda bersatu dan saling mendengarkan secara empatis. Mereka dapat melihat masalah dari berbagai sisi. Kedua, peningkatan kualitas. Keputusan sinergi memungkinkan tim untuk mempertimbangkan berbagai opsi dan potensi risiko secara lebih komprehensif. Tiga, peningkatan keterlibatan dan motivasi anggota tim merasa dihargai ketika ide-ide mereka didengarkan dan dipertimbangkan. Empat, resiliensi terhadap tantangan tim yang bersinergi lebih mampu menghadapi tantangan dan krisis. Lima, pengembangan individu lingkungan sinergis mendorong pembelajaran berkelanjutan. Anggota tim belajar dari kekuatan satu sama lain, mengasah kemampuan interpersonal dan memperluas perspektif mereka. Selanjutnya ada menjaga keseimbangan fisik, mental, emosional, dan spiritual. Serpent the Self adalah kebiasaan ketujuh yang berbicara tentang pembaruan diri secara teratur di 4 dimensi kehidupan, fisik, mental, emosional, dan spiritual. Covey menekankan bahwa inilah kebiasaan yang memungkinkan kita untuk mengoptimalkan keenam kebiasaan lainnya. Pertama, dimensi fisik, melibatkan perawatan tubuh. Ini termasuk olahraga teratur, misalnya lari pagi 3-4 kali seminggu selama 30 menit. Nutrisi yang baik, memilih makanan yang sehat, membatasi makanan yang berminyak atau lain-lainnya. Yang kedua, dimensi mental melibatkan pembaruan pikiran. Ini termasuk membaca buku. Jadi kita mengalokasikan waktu 30 menit setiap malam untuk membaca buku. Tiga, dimensi emosional atau sosial melibatkan pembaruan hubungan dan interaksi dengan orang lain. Ini termasuk meluangkan waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Keempat, dimensi spiritual melibatkan pembaruan komitmen terhadap nilai dan prinsip hidup. Di sini ada kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya. Yang pertama, kendala keterbatasan waktu. Inilah kendala paling umum. Jadwal kerja yang padat, tuntutan pribadi, dan komitmen lainnya seringkali melibatkan sulit menemukan waktu yang pas untuk melakukan aktivitas kita. Kedua, kelelahan dan kurangnya motivasi. Setelah keseharian bekerja keras, seringkali ada perasaan lelah fisik dan mental. Ini membuat sulit untuk berolahraga, baca, atau bahkan bersosialisasi secara aktif. Ketiga, ada distraksi digital, media sosial atau notifikasi email, TikTok, dan lainnya. Digital dapat mengurangi waktu dan perhatian kita dalam mengurangi waktu. Keempat, ada perfeksionisme. Terkadang saya merasa bahwa jika saya tidak melakukan sesuatu dengan sempurna, misalnya olahraga intensif 1 jam penuh, lebih baik tidak melakukan sama sekali. Ini menghambat upaya kecil yang sebenarnya bisa membantu. Cara mengatasinya, yang pertama, prioritas dan penjadwalan aktif. Yang kedua, mulai belajar dari hal kecil dan konsisten. Yang ketiga, integrasi ke rutinitas harian. Detox digital, menetapkan batasan waktu layar atau jam bebas teknologi. Kelima, mencari dukungan sosial. Oke, sekian presentasi yang akan saya bawakan hari ini. Sekian dan terima kasih, dan mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Sekian dan terima kasih.